Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keluarga besar GB Medan Plaza, dimanapun Bapak Ibu berada. Kondisi pandemi akibat COVID-19 tidak menyurutkan iman kita semuanya untuk datang kepada Juru Selamat Yesus Kristus. Melalui EPA ini Bapak Ibu, kita bertemu secara daring. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau Allah yang telah mati dan bangkit dan hidup. Tidak ada kematian lagi di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami umat-Mu, masa COVID-19 tidak menyurutkan iman kami untuk datang kepadamu lewat daring, live streaming pada malam hari ini dalam kelompok FA dan anak-anak Tuhan di berbagai tempat dimanapun berada ada dalam naungan Allah. Mari Engkau berkati kami Bapa dalam pertemuan FA malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus berkati kami semua, berkati seluruhnya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Di minggu yang pertama di bulan April ini, kita sama-sama merayakan Jumat Agung dan Paskah, bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Saudara kasih Tuhan, sharing FA 16 April 2021 ini dengan tema pengorbanan dan integritas. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya akan menerangkan daripada arti pengorbanan. Arti pengorbanan adalah proses, cara, perbuatan mengorbankan. Pengorbanan berasal dari kata korban atau kurban, yang berarti persembahan. Sehingga pengorbanan berarti pemberian untuk menyatakan kebaktian. Dengan demikian, pengorbanan yang bersifat kebaktian itu mengandung unsur keikhlasan, tidak mengandung pamrih. Sedangkan pengertian korban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemberian untuk menyatakan kebaktian atau kerelaan hati dan sebagainya. Orang yang menderita kecelakaan karena alam, orang lain, atau hawa nafsu dan lain sebagainya. Bapak Saudara kasih Tuhan, sedangkan arti daripada integritas yang saya kutip dari khotbah Gembala kita Bapak Edi Prayitno tanggal 31 Januari 2021 yang lalu, yaitu integritas, keutuhan yang bulat, ketulusan hati, bobot, kesungguhan, kebersihan hati, kejujuran hati, tidak berpura-pura, lurus dan tidak sombong. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pengorbanan dan integritas dapat disimpulkan yaitu Allah dalam diri Yesus Kristus, yaitu yang telah, yang sudah, dan yang sedang serta akan dilakukan gereja secara organisasi dan secara pribadi-pribadi. Dalam kitab Perjanjian Baru, ini menjadi teks utama perenungan kita dalam FA kali ini dalam Ibrani 9 ayat 22. Demikian, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah Yesus Kristus tercurah bagi pengampunan dosamu dan dosa kita semua. Karena kita telah diampuni oleh Tuhan, kita layak datang kepada Tuhan dan kita angkat pujian
ku datang ke hadirat-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kaulah yang ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku datang ke hadirat-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kaulah yang ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembahkan di tempat yang maha tinggi, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembahkan di tempat yang maha tinggi, Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Ya Rajaku. Dalam kitab Perjanjian Lama, pengorbanan integritas daripada Allah dalam Imamat 17 ayat 11 demikian: karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, dan kata Tuhan, Aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Pengorbanan dan integritas Allah bagi manusia dalam Perjanjian Lama ada dua esensi. Yang pertama, ibadah. Dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Imamat pasal 1 ayat 1 dan 2, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, umat Israel diingatkan Tuhan melalui imam, jika berdosa, umat itu tidak sengaja berbuat dosa atau melakukan dosa. Imamat pasal 4 ayat 13 demikian, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah. Bapak Saudara kasih Tuhan, kita tidak tahu dosa apa, kesalahan yang tidak disengaja oleh umat Israel itu. Tapi saya mau mengambil contoh pengalaman kami di Kalimantan. Di sana mereka senang berburu, dan mereka pergi berburu. Sebelum ke tempat perburuan, tentunya mereka dari rumah dinginkan hatinya mendapat buruannya. Tiba di tempat perburuan di hutan, mereka menembak, membidik buruannya, dan didapatinya bukan buruannya yang dapat,
seperti binatang rusa atau babi hutan dan lain sebagainya, tapi manusia atau rekannya. Nah, dengan kesalahan seperti itu, dia diperhadapkan kepada tua-tua, dan tua-tua memproses mereka. Dan si pemburu tadi menerangkan apa adanya tentang niat hatinya, bukan disengaja. Nah, ini contoh orang berbuat dosa, membunuh tapi tidak sengaja. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, konsep persembahan dalam Alkitab Perjanjian Lama mencatat bahwa yang dimaksud dengan persembahan adalah korban bakaran yang diberikan manusia kepada Tuhan dalam menebus kesalahannya, dan juga sebagai salah satu cara bersyukur atas berkat yang diterima daripada Tuhan. Pada Perjanjian Lama, imam pengantara daripada umat itu meletakkan korban di atas mezbah, dan korban itu sesuai dengan pengorbanan integritas daripada Allah pada zamannya, melihat persembahan itu dan Allah berkenan atas persembahan itu. Saudara kasih Tuhan, syarat kekudusan korban dalam pendamaian Perjanjian Lama dalam Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 16 dijelaskan caranya penebusan diadakan oleh para imam melalui persembahan korban-korban. Ini saya kutip dari catatan oleh Abaluk Ministry. Saudara kasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan kekudusan? Saudara kasih Tuhan, banyak orang Kristen yang mengartikan kekudusan itu bersih tanpa dosa. Jika demikian, berarti hanya satu yang tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus. Kudus adalah segala sesuatu yang dikhususkan dari kebiasaan atau hal-hal yang duniawi. Dengan demikian, kudus juga merupakan salah satu sifat dasar manusia. Saya temukan sendiri bahwasanya kekudusan tentunya bisa dikejar oleh setiap orang. Begitu juga dengan gereja yang dikuduskan oleh Roh Kudus, dikuatkan oleh kesaksian anggota-anggotanya yang setinya. Pertanyaan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mengapa Yesus Kristus mati bagi dunia? Ada dua hal. Yang pertama, Yesus harus mati bagi dunia sebab tidak ada yang bisa mengembalikan gambar diri. Yang kedua, Yesus harus mati bagi dunia sebab tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa dosa. Dalam Galatia 2:16, demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dalam kitab Mazmur 143 ayat 2, Daud berkata, "Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak ada seorang pun yang benar di hadapanmu." Itu kata Daud di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, berikut pengorbanan dan integritas Allah. Allah telah mendamaikan kita, saudara Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kepada dirinya melalui penebusan dalam Kristus Yesus.
darahnya tercurah di bukit Golgota. Salib adalah saksi bagi dunia ini untuk memenangkan kita semua. Sebab dalam Roma 3 ayat 23 sampai 25 bahkan 26 berkata, kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudara kasih Tuhan, ayat 26 itu berkata, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Nah, saudara kasih Tuhan, manusia dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada perbedaan suku maupun warna kulit, apapun latar belakang kita, semuanya dibenarkan dan tidak ada perbedaan. Dalam kitab Roma 3 ayat 22 berkata, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Bagi semua orang percaya, garis bawahi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebab tidak ada perbedaan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kata perbedaan dalam kitab Roma 10 ayat 12 dituliskan, disampaikan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepada Dia. Terima kasih Tuhan, kita semua ditebus oleh darah Yesus, dan kita semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menguduskan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Angkat sekali dari awal pujian ini. Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menguduskan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Tepuk tangan bagi Dia. Yang di rumah tepuk tangan, haleluya. Kita semua hidup, amin. Karena tidak ada kematian bagi Yesus dan bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saudara bersuka cita, amin. Pertanyaan, apa yang menjadi pengorbanan dan integritasmu sebagai umat yang diselamatkan? Saya ulangi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dimanapun berada. Pertanyaan,
Apa yang menjadi pengorbanan dan integritasmu sebagai umat yang diselamatkan? Pertama, mari kita mengaku dosa. Dalam Mazmur 32 ayat 5, Daud yang dikasihi Tuhan berkata demikian, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kau kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang perlu kita lakukan. Yang kedua ini terhadap orang lain. Di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15, arti pengampunan adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah. Dalam Alkitab, kata Yunani yang diterjemahkan mengampuni berarti merelakan. Ini sama seperti orang lain membayar utangnya. Beda dengan poin yang pertama tadi. Poin pertama, pribadi dengan Tuhan. Poin yang kedua, yaitu terhadap sesama. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita tutup sering malam hari ini, dua hal ini sebagai orang yang berintegritas, yang terlebih dahulu Allah dalam Yesus Kristus telah memberikan pengorbanan dan integritas. Dua hal ini sangat penting bagi kita hari-hari ini. Amin. Sebelum pribadi lakukan, gereja secara organisasi melakukannya. Pelayanan diakonia. Diakonia merupakan tugas gereja untuk melakukan pelayanan kasih kepada sesama dalam berbagai bentuk. Keluarga besar GBI Medan Plaza telah melakukan pelayanan sosial berupa pembagian masker, pembagian sembako, dan bentuk pelayanan lainnya di kelompok FA, di cabang-cabang yang ada, dan juga di sekitar masyarakat gereja yang ada. Demikian juga bekerjasama dengan pemerintah melaksanakan vaksinasi COVID-19 khusus hamba-hamba Tuhan dan pelayanan-pelayanan kasih lainnya. Saudara kasih Tuhan, 3 bentuk pelayanan diakonia yang dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok FA di GBI Medan Plaza. Yang pertama, membantu orang lain, menolong ketika kesusahan. Yang kedua, yang boleh dilakukan oleh setiap pribadi kita, yaitu mau mendengar keluh kesah atau masalah yang dihadapi orang itu dan memberi semangat serta saran. Yang kedua ini, Bapak Saudara kasih Tuhan, ada kesaksian yang boleh sampaikan sekitar tahun 2014. Pada waktu itu saya berada di sebuah pesta dan saya tidak menyangka ada seorang ibu menyapa dengan bahasa daerah. Dia menghampiri saya bersama istri dan berkata, "Terima kasih Bapak Pendeta
telah mendoakan anak saya di rumah sakit. Waktu itu saya sudah lupa kapan waktunya. Tapi dia berkata, anak saya yang Bapak doakan itu sembuh. Nah ini, dalam poin yang kedua ini, mau mendengar keluh kesah dan mau membantu dalam keadaan susah mereka dan memberi semangat dan doa-doa kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menyumbang dan memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Ini tadi, keluarga besar GB Milen Plaza telah melaksanakan gereja terus-menerus melakukan tanpa mengingat kesalahan orang per orang tersebut. Karena kita dipanggil oleh Tuhan dalam pengorbanan integritasnya. Dia mati bagi kita dan dia bangkit, dia hidup. Kita pun hidup dalam masa COVID-19. Mari kita tunjukkan kepada dunia di mana kita ada. Saudara kasih Tuhan, akhir daripada FA malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sesuai dengan teks utama Ibrani 9 ayat 22, kita yang telah ditebus oleh darah Yesus dengan tema pengorbanan dan integritas Allah. Mari Bapak Ibu Saudara dalam kelompok FA keluarga besar GB Milen Plaza, kita melakukan berita Tuhan karena kita telah ditebus, diselamatkan oleh darah Yesus, dan kita anak-anak Allah bangkit hari-hari ini. Sekalipun pandemi COVID-19 kita tidak tahu kapan akan berakhir, tapi kita mau melakukan perintah Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, meluruskan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Bukan gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Demikianlah FA kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, kekasih jiwa kami, Engkau telah berkorban bagi kami. Begitu Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus, dan Engkau mati dan bangkit dan tidak mati lagi. Dan kami semua, kelompok-kelompok FA, dimanapun saja berada, pada malam hari ini, kami diberkati Tuhan, dimotivasi Tuhan, karena Engkau Allah dalam Roh Kudus-Mu menuntun kami semua. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Sekali lagi Tuhan Yesus, Engkau memberkati Bapa
kelompok-kelompok FA yang ada di keluarga besar GB Medan Plaza. Berkatilah pemimpin rohani kami, hamba-Mu Bapak Niko Jenderal Harjo, hamba-Mu Gembala kami Bapak Pendeta Bambang Yonan, dan Gembala sidang kami Bapak Pendeta Edi Prayitno, dan ketiga wakilnya, seluruh gembala-gembala cabang Koordinator Pos PI dimanapun saat ini berada Tuhan. Bahkan ketua-ketua FA, penilik rayon FA yang ada di cabang-cabang gereja-Mu. Terima kasih Bapa untuk bangsa negara kami juga Tuhan, yang hari-hari ini terus Tuhan Yesus memberikan keamanan, ketertiban di dalam bangsa ini, sehingga gereja-Mu dapat kembali membuka ibadah pertemuan langsung di dalam ibadah kami Tuhan. Tetap kami menjaga protokol kesehatan lewat streaming FA malam hari ini. Biarlah kami terus diberkati Tuhan. Kami akan akhiri ibadah daring streaming FA malam hari ini. Mari Tuhan Yesus, sebelum kami akhiri, kami angkat tangan kami berkata, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem, damai dan sejahtera daripada Allah turun atasmu, sentosa ada lingkungan kulit tembokmu. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dalam anaknya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dan kuasa Roh Kudus, itulah menyertai kita hari ini, esok, hingga Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.